Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari part sebelumnya dengan judul Perempuan Menggendong Karung Berdarah di Rel Kereta. Dan sekarang kita akan masuk ke part 2-nya. Selamat mendengarkan. Kabut turun dengan cepat, menebal hingga menyelimuti rel kereta tua itu, seperti selimut putih yang dingin dan lembab. Udara pagi yang sebelumnya hangat dan basah oleh embun berubah menjadi dingin menusuk tulang, membuat hela napas Siska terlihat jelas dalam kepulan asap kecil. Siska berdiri terpaku di tengah jalur rel. Jari-jarinya mencengkeram erat tali tas kamera yang melingkar di pundaknya. Suara gemerisik daun dan ranting yang patah di sekitar hutan bambu semakin menguat, membuatnya merinding. Di kejauhan, cahaya matahari yang coba menembus kabut semakin memudar, berubah menjadi rona kelabu yang suram. Tiba-tiba, dari balik tirai kabut yang bergoyang pelan, terdengar tawa. Bukan tawa yang riang, melainkan tawa pelan, serak, dan penuh kesakitan. Suara itu berasal dari seseorang yang tertawa tanpa sukacita, melainkan penuh kebencian dan keputusasaan. Siska menoleh cepat, matanya menyapu ke segala arah. Namun, tidak ada satupun sosok terlihat. Kabut menutupi segalanya, membuat pandangan menjadi terbatas hanya beberapa meter saja. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar saat menanyakan itu. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Namun, tawa itu kembali terdengar, makin dekat seperti berputar di sekelilingnya. Tiba-tiba, disusul suara langkah berat yang diseret. Suara itu bergema di antara batang-batang bambu yang basah. Suara yang membekas seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di atas tanah berlumpur. Karung besar yang berlumuran darah. Jantung Siska berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Tubuhnya terasa seperti membeku, tak mampu bergerak saat kabut semakin menebal dan menutupi rel seolah menelan seluruh jalur besi yang biasa dilewati kereta itu. "Ini cuma sugesti, aku harus tenang," bisik Siska pada dirinya sendiri, berusaha menguatkan hati. Namun, tubuhnya terasa berat, seakan-akan lumpur yang licin dan dingin merayap naik ke kakinya. Langkah-langkah menyeret itu makin dekat, bergema tepat di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Siska berbalik dan berlari. Kakinya menapak cepat di atas batu kerikil dan kayu rel yang basah. Nafasnya memburu dan terengah-engah, sementara suara tawa getir dan seretan berat itu terus mengikutinya, berputar-putar seperti bayangan yang tak pernah hilang. Tiba-tiba, di tengah kabut yang semakin pekat, Siska melihat sosok bayangan tinggi, rambut panjang dan terurai, membawa sesuatu di punggungnya. Sosok itu bergerak cepat, hanya beberapa langkah dari Siska. Ia hampir tersandung dan hampir jatuh. Dengan sekuat tenaga, Siska berlari secepat mungkin hingga mencapai jalan setapak menuju rumahnya. Kabut tiba-tiba menipis dan menghilang, mengembalikan kehangatan udara dan suara burung yang berkicau seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun, saat berdiri di depan pagar rumah, dada Siska masih berdebar. Keringat dingin membasahi dahinya. Matanya tertuju pada jendela kamarnya di lantai 2 rumah yang sederhana itu. Tirai berayun perlahan, padahal tak ada angin sama sekali.
Untuk sepersekian detik, Siska menangkap bayangan seseorang berdiri di balik tirai itu. Perempuan berambut panjang yang terlihat menggendong sesuatu. Persis seperti cerita tentang perempuan karung yang selama ini beredar di desanya. Siska meraih liontin bunga melati yang tergantung di lehernya. Kalung itu mendadak terasa hangat dan berdenyut, seolah bergetar menanggapi kehadiran sosok itu. Ia tahu satu hal yang pasti, bukan hanya rel kereta yang berbahaya, tapi sesuatu telah mengikuti pulang bersamanya. Dan ini bukan lagi hanya soal liputan atau penyelidikan. Ini menjadi urusan hidup dan mati. Siska merasa malam itu hatinya belum tenang. Setelah kejadian di rel kereta, pikirannya terus dihantui oleh bayangan perempuan berambut panjang yang menggendong karung berdarah. Pagi harinya, ia memutuskan untuk mengunjungi neneknya sekali lagi. Meskipun nenek sudah memberi larangan keras, rasa penasaran Siska jauh lebih kuat. Di ruang tamu rumah nenek, suasana sunyi dan berdebu menyelimuti. Nenek menghela napas berat, lalu menunjuk ke arah tangga kecil yang menuju loteng. Di sana, ada sesuatu yang mungkin bisa membantumu mengerti, katanya dengan suara pelan. Siska menyalakan senter kecil, lalu naik perlahan ke loteng yang penuh dengan kotak-kotak dan barang-barang antik. Debu berterbangan saat ia membuka salah satu kotak kayu tua. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan kulit lusuh yang tampak rapuh dimakan usia. Di sampul buku itu tertulis dengan tinta pudar, "Investigasi rel kereta tua tahun 1974. Jantung Siska berdegup cepat. Ia membuka buku itu dan mulai membaca tulisan tangan yang rapi namun usang. Buku itu milik Pak Harun, seorang jurnalis yang tinggal di desa ini pada era 1970-an dan pernah menyelidiki rel kereta tua itu. Pak Harun menulis tentang legenda perempuan misterius yang membawa karung besar berlumuran darah, yang sering muncul di rel saat malam tiba. Ia mencatat berbagai penampakan, termasuk deskripsi sosok perempuan itu yang berwajah pucat, mata merah menyala, dan rambut panjang yang acak-acakan. Di salah satu halaman, Siska menemukan sketsa yang dibuat Pak Harun, gambaran karung berdarah yang digendong oleh perempuan itu. Di sebelahnya, terdapat simbol aneh berupa lingkaran dengan garis-garis melingkar membentuk pola seperti labirin dan titik-titik misterius. Simbol itu tampak seperti kode rahasia, dan Siska merasakan aura gelap yang memancar darinya. Di halaman berikutnya, Pak Harun menulis catatan panjang tentang isi karung, yang membuat perempuan itu terus menghantui rel. Menurutnya, perempuan itu adalah arwah korban pembunuhan yang dulu dibuang ke rel kereta oleh sekelompok orang jahat. Karung yang dibawanya bukan sekedar benda, tapi berisi jiwa-jiwa yang terperangkap, yang belum menemukan kedamaian. Pak Harun juga memperingatkan pembaca untuk menjauhi simbol itu, karena katanya simbol itu adalah kunci kutukan yang mengikat arwah perempuan itu pada rel kereta dan membuatnya terus mencari isi baru. Siska membalik lembar demi lembar, membaca dengan seksama setiap kalimat dan catatan yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Ia membayangkan betapa ngerinya masa lalu di desa ini, yang selama ini tertutup rapat oleh waktu dan sunyi. Tiba-tiba saat ia hendak menutup buku itu,
sebuah suara pelan terdengar dari bawah tangga. Suara tawa serak yang sangat familiar di telinganya. Jantung Siska langsung berdetak kencang. Tubuhnya membeku. Langkah kaki berat menyeret di lantai kayu yang berderit. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang mendekat perlahan ke arah loteng. Siska menahan napas, meraih tas kamera dan liontin bunga melati di lehernya, yang tiba-tiba terasa panas membara. Ia tahu ia tak lagi sendiri. Sosok misterius itu sudah sangat dekat, dan rasa takut yang ia rasakan sekarang jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Ini belum berakhir, bisik Siska dalam hati, menggenggam erat buku catatan itu. Hari mulai sore ketika Siska memutuskan berjalan menuju warung kecil di dekat rel kereta tua. Warung itu milik Pak Darto, lelaki parubaya yang sudah lama tinggal di desa dan dikenal sebagai sumber cerita paling jujur tentang berbagai kejadian misterius di sekitar rel. Siska membuka pintu kayu warung dengan suara berderit pelan. Di dalam, aroma kopi dan rokok masih terasa pekat meski hampir tidak ada pembeli. Pak Darto duduk di kursi rotan, matanya yang tajam menatap Siska dengan ramah namun penuh waspada. "Siska, kau kembali. Apa masih mau tahu soal rel kereta itu?" tanya Pak Darto sambil menyodorkan segelas teh hangat. Siska mengangguk, kemudian duduk di hadapannya. "Iya Pak, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku sudah menemukan buku catatan tua, tapi aku butuh cerita dari orang yang benar-benar mengalami." Pak Darto menarik napas panjang, matanya menerawang ke luar jendela, seolah melihat kembali ke masa lalu yang kelam. "Dulu, rel itu memang tempat yang sangat ditakuti," katanya pelan. "Seringkali kami menemukan potongan tubuh manusia dibungkus karung goni tergeletak di sekitar rel. Tidak lengkap, biasanya hanya tangan atau kaki. Mengerikan sekali, tapi yang lebih ngeri, tidak pernah ada yang tahu siapa pelakunya." Siska menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Kenapa? Polisi tidak pernah bisa menangkap pelakunya?" tanya Siska. Pak Darto menggeleng. "Polisi datang menyelidiki, tapi jalannya penyelidikan selalu mandek. Katanya tak ada saksi dan rel itu sendiri seperti menyimpan rahasia yang menutupi semuanya. Banyak yang percaya itu pekerjaan makhluk halus atau arwah penasaran." "Makhluk halus?" Siska bertanya dengan hati-hati. Pak Darto mengangguk. "Ya, perempuan yang menggendong karung itu bukan manusia biasa. Orang-orang dulu menyebutnya penjaga karung. Konon, dia adalah arwah seseorang perempuan yang dibunuh dan mayatnya dibuang ke rel dalam karung itu. Jiwa dia tak tenang, terus mencari isi baru untuk karungnya, supaya kutukan itu tidak melepas dia." Siska memandang tajam ke arah Pak Darto. "Apakah ada yang mencoba melawan atau mengusir dia?" Pak Darto tersenyum getir. "Beberapa orang pernah mencoba, tapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Ada yang hilang, ada yang gila. Orang-orang akhirnya memilih diam dan menghindari rel, terutama malam hari." Suasana warung terasa semakin berat. Hanya suara angin yang berdesir dan daun-daun bergesekan di luar yang memecah keheningan. Siska merogoh tasnya, mengeluarkan buku catatan tua milik Pak Harun. "Aku menemukan simbol ini di dalam buku. Apa Pak Darto tahu tentang ini?"
Padarto memandang lama pada simbol itu yang kini terbuka di halaman buku. Wajahnya berubah serius. Simbol itu dulu dikenal sebagai simbol penarik jiwa. Mereka yang mengerti menggunakan simbol itu untuk mengikat jiwa korban agar tidak bisa pergi. Menjadi isi dalam karung perempuan itu bagian dari ritual kuno yang tak manusiawi. Jelasnya dengan suara berbisik. Siska merasakan dingin yang menusuk tulang. Semua cerita itu semakin mengerikan dan nyata. Padarto, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa perempuan itu masih mengikutiku, kata Siska dengan suara gemetar. Padarto menepuk bahu Siska dengan lembut. Kau harus berhati-hati, Siska. Jangan sekali-kali mencoba menghadapinya sendirian. Dan jangan pernah sekalipun menyentuh atau mencoba membuka karung itu jika kamu bertemu. Itu jalan menuju kehancuran. Siska menatap dalam ke mata Padarto, menyadari bahwa penyelidikan yang ia lakukan telah membawanya ke dunia yang jauh lebih gelap dari yang dibayangkannya. Ketika malam mulai turun, Siska berdiri dan mengucapkan terima kasih. Di luar, kabut perlahan mulai menutupi rel kereta tua itu sekali lagi, seolah menunggu babak selanjutnya dari kisah kelam yang belum selesai. Malam itu, setelah mendengar cerita dari Padarto, Siska merasa beban di pundaknya semakin berat. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap kuat. Rina, sahabatnya sejak kecil, yang selalu mendukung dan tidak pernah takut dengan hal-hal mistis. Besok aku ikut denganmu ke rel, kata Rina dengan penuh tekad saat mereka duduk di warung kopi kecil dekat rumah Siska. Aku gak mau kamu jalan sendiri, apalagi dengan semua cerita yang makin menyeramkan. Siska tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Terima kasih, Rin. Aku butuh teman sekarang. Pagi berikutnya, mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak menuju rel kereta tua itu. Kabut masih tipis, menggantung di udara, dan suara burung mulai menyambut hari yang baru. Namun, ada getaran aneh yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di dekat rel, Siska menunjukkan tempat di mana ia menemukan jejak kaki dan mendengar suara tawa malam sebelumnya. Rina mengamati dengan seksama, memotret suasana dengan kameranya, mencoba merekam setiap detail. Kita harus cari sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini, ujar Siska sambil menatap jauh ke dalam hutan bambu yang menutupi sisi rel. Mereka berjalan perlahan menyusuri rel sampai tiba-tiba Rina berhenti dan menatap ke tanah. Lihat ini, katanya sambil menunjuk sebuah syal merah yang tersangkut di ranting pohon. Siska mengambil syal itu, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini milikmu? Tanya Siska. Rina menggeleng. Bukan, aku gak pernah pakai syal merah. Mereka berdua saling pandang dan suasana menjadi sunyi. Siska merasakan napasnya memburu, jantung berdegup cepat. Kita harus ke Bali, kata Siska dengan suara gemetar. Tapi sebelum mereka bergerak, kabut mulai menebal dengan cepat, melingkupi mereka seperti selimut putih yang dingin dan tebal. Ketika kabut itu menutupi seluruh area, Siska kehilangan jejak Rina. Dia memanggil, tapi hanya suara gema yang kembali menjawab. Rin, jawab aku. Suaranya pecah, tak ada tanda-tanda Rina. Dia berlari ke segala arah, mencoba mencari sahabatnya, tapi hanya menemukan keheningan yang menyesakkan dada. Saat kabut perlahan menipis,
Yang tersisa hanyalah syal merah itu, tergeletak di tanah, basah dan berlumuran darah. Siska jatuh berlutut, air mata mengalir deras. "Rin, di mana kamu?" Di kejauhan, sebuah suara tawa pelan terdengar, serak dan menusuk hati. Siska membeku menyadari bahwa perempuan menggendong karung itu mungkin telah mengambil satu isi baru untuk karungnya. Rasa takut yang tak pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya. Kini, bukan hanya hidupnya yang terancam, tapi juga nyawa sahabatnya. Siska menggenggam erat liontin bunga melatinya, bertekad mencari jawaban dan menyelamatkan Rina. Terima kasih untuk Sobat Nusantara yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk terus support kita dengan subscribe, like, comment, and share. Dan nantikan cerita seru berikutnya.